عبده ورسوله لا نبي ورسل بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الإخوة أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat subuh Masjid Agung Jami rahimakumullah. Alhamdulillah, saya ini mendapatkan amanah ya, padahal baru beberapa saat kemarin, beberapa hari yang lalu saya sudah mengisi tentang Nabi Hud. Sebelum materi Nabi ini ya, Adam, Idris, Nuh, Hud yang keempat. Setelah Hud, Salih. Nah, insyaallah ini kembali saya diberikan amanah tentang Nabi Salih ya, dan juga Nabi Ibrahim sekaligus ya, tapi kita singkat insyaallah, tapi insyaallah padat ya, kita buat singkat namun padat. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah, kisah Nabi Saleh ini lebih bisa kita banyak ambil hikmahnya karena kaitannya dengan datangnya azab bapak-bapak ya, sebagaimana kaum Ad. Berbeda dengan Nabi Ibrahim yang nanti kita juga akan bahas, lebih banyak tentang syarat-syarat ibadah, hikmah-hikmah yang terjadi dalam kehidupan Nabi Ibrahim ya. Yang pertama, ibu-ibu dan bapak-bapak bisa dibuka nanti di rumah atau dicatat sekarang. Dasar dari kisah Nabi Salih alaihi salam adalah Quran Al-A'raf ayat 73 sampai 79 di surat Al-A'raf. Jadi ayat 72 ke atas itu tentang Nabi Hud alaihissalam bapak-bapak. Nah, setelah saya kisah dari Nabi Hud alaihissalam dilanjutkan ayat 73 sampai 79 itu kisah dari Nabi Salih alaihissalam. Nah, kaumnya Nabi Hud ini kita sebut kemarin, sebagaimana pembahasan yang saya bahas kemarin, adalah kaum siapa nama kaumnya, Mbak? Bu? Kaum Ad. Alhamdulillah masih ingat ya. Nah, sesudah kaum Ad hadir, muncul generasi setelah beberapa generasi yang masih keturunan dari kaum Ad, yaitu kaum Tsamud. Kaum Tsamud. Dan kaum Tsamud ini Allah izinkan, Allah berikan kesempatan untuk hambanya yang bernama Salih memimpin kaum tersebut, membimbing kaum tersebut ya. Jadi setelah kaum Ad, kaum Tsamud. Nah, saya sudah siapkan beberapa hal materi. Jadi kaum Tsamud ini bapak-bapak adalah keturunan dari kaum Ad ya. Mereka ini tinggal di Madain Salih. Madain Salih itu jaraknya dari kota Madinah sekitar 250 sampai 300 km. Antara 250 sampai 300 km. Yang jika dilakukan perjalanan dari Madinah maka akan melewati Khaybar, harus lewat Khaybar. Setelah Khaybar baru Al-Ula masuk ke Madain ya. Jadi ke arah utara dia, bukan ke selatan. Kalau selatan Yaman, tempatnya Nabi Hud kaum Ad. Ini arahnya utara dari Madinah ya, sekitar 300 km dari Madinah. Jadi kalau kita berangkat dari Madinah, kita pergi ke Tabuk dulu ya. Kita pergi ke Tabuk, lalu ke Khaybar, masuk ke Al-Ula Madain Salih. Nah, di Madain Salih itulah tempat dari kaum Tsamud, dan masih arsitektur kaum Tsamud masih ada sampai sekarang. Tanda buktinya bahwa pernah ada kaum Tsamud yang dipimpin oleh Nabi Salih alaihissalam dengan bangunan-bangunan yang tinggi bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak yang pernah umroh atau haji pernah ke daerah Madain Salih ya. Di sana ada bangunan di bukit-bukit yang tinggi dibangun, dan lucunya di setiap bukit itu ada, dari satu bukit, satu gunung yang dibangun itu ada berapa rumah, bisa lebih dari 7 atau 6 rumah atau lebih 8 rumah. Dan dalam satu bukit itu ada satu rumah yang isinya ada kepala ya, ada kepala. Jadi mereka ini sudah berperadaban di zaman dahulu, memiliki aturan, manajemen sistem, dan pemerintahan atau kepemimpinan yang sudah teratur sekali. Padahal jauh sebelum ini, termasuk Arab Ba'idah, Arab yang jauh sekali, bukan Arab Aribah atau Musta'ribah, Arab yang datang
ya, Arab pendatang bukan, tapi Arab ba'idah. Tapi mereka sudah memiliki kemampuan untuk manajemen itu semua, membangun, terutama dalam hal arsitektur bangunan, sangat megah sekali. Ya, Masya Allah kaum Samud. Nah, lalu apa yang mereka lakukan sehingga diceritakan oleh Allah di Al-Quran? Disebutkan dalam kitab Qasasul Anbiya, faqalu abasyara minna wahidan nattabi'u. Mereka berkata, apakah kita harus mengikuti satu orang saja? Ini kaum Samud ini berkata, apakah kita harus mengikuti satu orang saja sedangkan kita banyak? Maksudnya, kenapa kita harus mengikuti Nabi Shalih alaihissalam? Kenapa kita harus mengikuti si Solih? Dia nak manggilnya Nabi Solih. Kenapa kita harus ikut kepada satu orang sedangkan kita banyak? Ya, mengapa kita harus ikut dengan orang yang kita tidak pernah kenal tentang strata di sosialnya? Jadi Nabi Shalih ini tidak kaya, Bapak, tidak seperti kaum Samud yang lainnya. Ya, namun cerdas iya, tapi beberapa kaumnya mengatakan tidak secerdas mereka yang bisa membangun rumah-rumah yang megah. Jadi di sini ada kesombongan dari kaum Samud kepada Nabi Shalih alaihissalam. Jadi sebenarnya bisa diambil petik dari sebuah perkataan mereka ini adalah, kenapa kita harus mengikuti nattabi'u, kenapa kita harus mengikuti si Solih? Itu adalah yang pertama, sebenarnya banyak dalam Islam, banyak atau tidaknya bukan masalahnya. Ya, ini hikmahnya. Banyak atau tidak seseorang yang menyampaikan sesuatu kebenaran itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah tentang apakah orang yang disampaikan kebenaran ini mau menerima atau tetap terus sombong atau hasad kepada pemberi nasihat ini. Itu masalahnya. Ya, bahkan dari catatan saya siapkan dari semalam, ya, saya dapat tulis bahwa 1000 orang kalau dia mengatakan sebuah kesesatan, apakah pantas kita ikuti? Ya, jadi memang Solih ini sendirian sekali. Ya, ya, satu orang saja dia menyampaikan kepada kaum Madain Solih ini, kaum Samud ini di kota Madain. Nah, sebenarnya sejujurnya di hati kita, fitrah kita beriman, walaupun satu orang menyampaikan kebenaran dan orang itu tidak terkenal di sisi kita, di sisi manusia, dan orang itu bukanlah siapa-siapa di sisi, jika kita menyampaikan kebenaran di sini bisa kita ambil hikmahnya. Jangan kita jadi sebagaimana kaum Samud. Ya, maka ambil dia. Ya, dari kalangan manapun ambil dia, selama itu kebenaran yang dia sampaikan. Ya, selama kebenaran yang dia sampaikan. Dan kita akan paham bahwa ukuran kebenaran itu, ibu-ibu, bukan dilihat dari jumlah pengikutnya. Jadi orang yang benar itu bukan jumlah pengikutnya, harus kita lihat. Ya, bisa jadi kebenaran dibawa oleh satu orang, maka di dalam hadis maka Rasulullah mengatakan, wan nabiyya wa laysa man wahad. Jadi nabi-nabi Rasul nanti di hari kiamat, Rasulullah akan melihat nabi yang sama sekali tidak ada pengikutnya, hanya beliau sendiri saja. Jadi 124 nabi, 124.000 nabi, akan ada banyak nabi yang sama sekali tidak ada pengikutnya, hanya satu, beliau sendiri saja nanti di hari kiamat nanti. Ya, itu dijelaskan dalam hadis Nabi bahwa ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali, kata Rasulullah SAW. Yang jadi masalah dan menyedihkan adalah jika sudah tidak punya pengikut, sendirian namun tersesat. Nah, ini masalahnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Dilanjutkan, inna idh lafi dhalali wa su'ur. Allah mengatakan bahwa sungguh jika kita mengikuti dia, ini kisahnya tentang kaum Samud. Inna idlafi dolali wasur, kata-kata orang Samud nih, sungguh jika kita mengikuti dia si Solih ini, katanya mereka orang Samud, dolali wasur, sungguh kita akan tersesat dan dalam kegilaan. Naudzubillah min dzalik. Sombong sekali lagi. Ya, mereka menganggap mengikuti Solih adalah sebuah kebodohan, sebuah kegilaan. Ya, kaum Samud padahal cerdas sekali bapak-bapak. Ya, mereka membuat propaganda bahwa mengikuti Nabi Solih adalah orang gila, mengikuti orang yang benar adalah orang gila, dan itu terjadi di zaman ini.
Ya, sekarang dibalik, bukan orang gila. Kalau zaman Rasulullah masih dibilang gila. Jadi sekarang banyak orang mungkin sudah bukan gila lagi, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Untuk menjegal dakwah Islam sudah banyak istilah-istilah yang digunakan di zaman sekarang. Ada Islam radikal, ya, ada ekstremisme dibilang. Padahal untuk mengecek ekstrimnya seseorang itu dengan diskusi, bukan langsung dengan menggerebeknya. Ya, kita tahu seseorang bukan dilihat hanya sekedar sampulnya, di rumahnya ada buku tentang jihad, bukan, tapi dengan diskusi dahulu, dan itu butuh diskusi yang panjang baru kita tahu, oh ini pemikirannya bahaya. Ya, tidak langsung orang itu digerebek lalu dieksekusi, tidak. Naudzubillah min dzalik. Dan ini banyak terjadi zaman sekarang. Fitnahnya lebih besar karena mendekati akhir zaman. Jadi kembali lagi kita ke Nabi Shalih alaihissalam. Padahal jelas-jelas Nabi Shalih alaihissalam diutus Allah dengan kebenaran, ya, dengan kebenaran, ya. Dan apa yang disampaikan Nabi Shalih itu alaihissalam logis, sebagaimana bertentangan dengan yang dilakukan oleh kaum Madain Shalih ini, yaitu kaum Samud, yaitu menyembah berhala. Ya, mereka menyembah berhala, ini masalahnya, ya, dan menentang apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Kita lanjutkan kisahnya. Bahkan ada cerita dari seorang ulama ke Madain Shalih, ya. Jadi seorang ulama yang beliau pergi ke tempat daerah tersebut, ya, bahwa bukit-bukit batu sebagaimana saya sampaikan tadi, mereka itu pahat dengan semegah-megahnya bukit-bukit itu. Jadi gunung batu yang keras yang cadas itu dipahat sama mereka jadi rumah-rumah mereka, dan setiap rumah, setiap gunung ada satu rumah yang khusus ada kepalanya di depan rumahnya. Ya, mungkin itu Pak RT-nya mungkin, ya, di antara dari seluruh gunung. Jadi ada beberapa bukit di Madain Shalih, dari setiap bukit itu ada satu rumah yang isi kepala di depan rumahnya. Ya, dan setiapnya ada patung-patung berhalanya di setiap rumah itu. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu Allah berkata, "Aulqiya dzikru alaihim min bainina bal huwa kadzdzabu athir." Apa katanya? Apa kata Allah menyampaikan tentang mereka ini? Apakah wahyu yang diturunkan kepadanya di antara kita? Ya, al-ulqiya dzikru alaihim. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya yang sedangkan kita berada di antara Shalih? Kenapa bukan kita katanya? Kenapa harus Shalih? Kenapa kita yang kaya, kita cerdas dari Shalih? Kata orang-orang Tsamud, an ulqiya dzikru alaihim min bainina. Kenapa Shalih hanya Shalih seorang yang mendapatkan wahyu? Ini perkataan dari kaum Madain Shalih, kaum Tsamud. Maka para ulama mengatakan bahwa ini dalil bahwa mereka hasad kepada Shalih alaihissalam, bapak-bapak. Hasad itu adalah dengki, ya, dengki kepada Shalih. Karena sebab gara-gara hasad banyak kebenaran ditolak oleh seseorang. Gara-gara hasad, ya. Hasad, contoh kecil saja. Kenapa banyak kebenaran yang ditolak? Hasadnya iblis kepada ayah kita Adam alaihissalam. Padahal iblis adalah seorang yang di dalam juga di surga, Allah berikan surga baginya. Tapi karena hasad kepada Adam, maka dia menolak mentah-mentah semua perkataan kebenaran yang Allah sampaikan tentang Adam. Ana khairum minhu, jawaban iblis, sehingga dikeluarkan iblis dari surga. Begitu juga Adam, karena terpedaya oleh iblis diperintahkan untuk menjadi khalifah fil ard, khalifah di bumi. Yahudi hasad kepada Arab atau umat Islam secara umum. Mereka merasa harus mereka jadi nabi, kalangan nabi harus dari kalangan Bani Israel. Itu orang-orang Yahudi. Diketahui salah satu saja ada nabi dari luar Bani Israel, maka pasti akan dicari. Itu sebab kenapa Abu Thalib, paman Nabi, ketika sampai di Sam berjualan ketika Nabi berumur 12 tahun, ketemu dengan seorang pendeta yang mengetahui tentang tanda-tanda kenabian Muhammad SAW, disuruh balik pulang. Ya, jika diketahui ponakanmu adalah seorang nabi, pasti dia akan dibunuh. Jadi hasadnya orang Yahudi kepada orang Arab atau orang Islam pada umumnya ini tinggi sekali, keras, dan itu terbukti sampai sekarang. Ya,
di Palestina ini. Ya. Begitu juga hasadnya kaum Nabi Salih kepada Nabi Salih hasad, sehingga dia menolak kebenaran dari Nabi Salih. Ya. Jadi kenapa hanya Salih saja katanya yang mendapat wahyu, kenapa bukan kita? Ya. Kita ini lebih gagah katanya. Dari sisi tekstur kontur tubuh lebih gagah daripada Nabi Idris. Lebih bersih kelihatan fisiknya, lebih cerdas, bahkan dari sisi keekonomi lebih kaya. Kenapa harus, jika memang dia orang benar, kenapa harus dia? Kenapa enggak kita sekalian langsung dapat wahyu bersama-sama? Itu perkataan dari kaum Samud. Jadi banyak kebenaran ibu-ibu, bapak-bapak yang ditolak gara-gara hasad kepada seseorang. Ini menjadi pelajaran buat kita, khususnya saya sebagai yang menyampaikan. Masalahnya bukan pada kebenarannya, masalahnya adalah pada hasad itu. Ya, menolak karena hasad. Jadi takut tidak ada pengikutnya. Ya, orang-orang punya hasad tuh di hati, dia takut tidak punya pengikut. Ya, atau takut pengikutnya pergi kepada orang lain. Ini hasad. Atau kenapa bukan dia yang menyampaikan, ini hasad. Ya, jadi bahaya sekali. Takut dia tidak dihormati orang lain. Nah, ini bahaya hasad. Ya, atau kaumnya tidak menghormati, takut dia. Sedangkan orang Islam tidak seperti itu yang diharapkan. Ya, sehingga sampai iblis membuat dia datang kepada dia. Ya, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang khawatir dengan popularitas dan sebagainya, ini iblis cepat sekali datang kepadanya untuk menyampaikan sifat-sifat dengki, hasad di hatinya. Dan kalau sudah ada hasad di hati ini, gampang sekali orang-orang yang terkena hasad ini terkena ainul hasad, bahaya sekali. Jadi kebenaran yang sangat jelas itu ditolak oleh orang-orang yang hasad ini. Hasad itu dengki, ya Bu. Dilanjutkan, bal huwa kadzabun asir, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di ayatnya. Sungguh si Soleh itu, kata orang-orang Madain Soleh yang kaum Samud ini, sungguh si Soleh itu pendusta, kadzabun wa asir. Selain pendusta juga orangnya sombong. Ya Allah, dibalikkan. Masya Allah. Padahal mereka yang sombong menolak kebenaran, tapi dibalikkan, bapak-bapak. Ya, ini Nabi Idris luar biasa. Ya, termasuk Nabi yang cukup panjang mendakwahkan sampai beruban. Ya, dari muda sampai beruban, panjang sekali dia mendakwahkan selain Nabi Nuh. Ya, dan tidak satupun, hanya beberapa orang saja, dan itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah secara detail. Ya, kaumnya Nabi Salih ini sampai beruban, sedikit saja yang ikut kepada Nabi Salih. Ya, dikatakan Salih ini pendusta, kadzab, wasir, sombong. Ya, katanya dia kan nggak punya duit, gitu, nggak punya uang, gitu, dan dia bukan orang kaya, tidak bisa menjadi pemimpin. Ya, supaya dia, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang nabi, katanya. Kenapa enggak kita aja yang jadi nabi? Ini orang kaum Samud. Maka kata Allah Azza wa Jalla, saya'lamuna ghadan, kata Allah nih. Ya, bukan perkataan orang Samud lagi. Saya'lamuna ghadan, maka sungguh mereka akan mengetahui besok. Ghadan. Ya. Al-kadzdzab wa asir, manil kadzdzab wa asir. Siapa yang pendusta dan siapa yang sombong. Di hari kiamat nanti mereka akan mengetahui. Saya'lamun, kata Allah nih kepada orang-orang Samud. Kata Allah lanjut, inna mursilun naqati fitnatal lahum. Nah, di sini ceritanya lebih menarik lagi tentang kaum Saleh. Ya, kaumnya Nabi Saleh. Sesungguhnya kata Allah, kami akan mengirimkan kami akan mengirimkan, ya, an-naqati, onta, fitnatal lahum, sebagai ujian bagi mereka. Nah, ini ujian kaum Samud sebelum diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi onta dalam riwayat lain bahkan dijelaskan di surat Asy-Syam. Ya, di surat Asy-Syam itu di ayat ke-12, idzin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Di sana, ya, faqala lahum rasulullahi
naqatallah, ontanya Allah. Jadi ada onta yang luar biasa sekali. Kalau sudah disambungkan di mudhaf ilainya, disambungkan dengan Allah, Baitullah, kita tahu Baitullah Ka'bah itu adalah masjid termulia di dunia. Rasulullah utusan Allah menjadi rasul mulia, paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ini ya, faqala lahum Rasulullah naqatallah wa suqiyaha, ontanya Allah. Jadi kaumnya Nabi Samud dikirimkan sebuah onta, tapi ada prosesnya sebelum onta itu muncul di hadapan mereka. Ya, jadi Allah berkata, inna, sungguhnya kami mursilu, akan mengirimkan, ya, an-naqah, onta, fitnatalahum, sebagai ujian kepada mereka. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah, Allah sebutkan dalam ayat lain dengan kata naqatallah di surat tadi, ontanya Allah. Berarti onta ini sangat istimewa, spesial, ya, dibandingkan onta-onta yang lain. Jadi, bahkan sebagaimana tadi ada Ka'batullah, Ka'bahnya Allah, ya, Rasulullah, Baitullah dan sebagainya. Dan diceritakan dalam kitab-kitab tafsir bahwa kaum Samud ini berkata, ya, kalau bahasa kita tuh solih, ya, ente ngoceh terus kebanyakan. Bayangkan dari muda sampai uban dibilang berdakwah, ngoceh terus katanya, ngomong aja terus, ya. Sudahlah, kalau ente memang benar, berikan kami mukjizat, keluarkan mukjizat. Mukjizat itu apa, Bapak-bapak? Mukjizat itu apa? Kelebihan. Ya, mukjizat benar, kelebihan yang dimiliki Rasul, yang diberikan Allah kepada Rasul-Rasulnya. Tapi makna sebenarnya mukjizat adalah, tujuan mukjizat adalah dari katanya sendiri, itu melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan dalih-dalih yang disampaikan oleh penolak kebenaran. Mukjizat. Jadi hanya Rasul saja, para nabi saya punya mukjizat, tidak ada manusia. Jadi kalau ada sesuatu yang ajaib, bukan mukjizat lagi, sudah lewat itu semua. Mungkin itu adalah karamah dari Allah atau ilham dari Allah, ya, bukan mukjizat. Mukjizat hanya para nabi saja, yang artinya melemahkan, yaitu dalih-dalih mereka, penolakan mereka akan dilemahkan. Nah, ini ditantang Nabi Shalih alaihissalam, tunjukkan kalau ente memang benar, berikan mukjizat kepada kami, ya. Lalu apa kata Nabi Adam? Jika aku menyampaikan, memberikan mukjizat, apakah kalian semua beriman? Dengan tenang disampaikan, Nabi Adam, Nabi Shalih, apakah kalian mau beriman? Ya, kami beriman. Janjinya, nih janji kaum Samud, ya. Maka setelah dia bilang, maka kami akan beriman. Nah, kata kaum Shalih, Nabi kaum Samud itu, nah kaum Samud, coba ente lihat Shalih, itu ada batu di sana katanya. Ya, coba itu ada batu besar dan ente keluarkan onta dari sana. Coba katanya, keluarkan onta. Jika ente bisa mengeluarkan onta dari sana, maka kami akan beriman. Ini sebenarnya bukan permintaan syarat untuk dia beriman. Ini sebenarnya bukan dia minta mukjizat, tapi sebenarnya dia ingin justru semakin melemahkan dakwah dari Nabi Shalih alaihissalam. Karena bayangkan Bapak-bapak, bagaimana mungkin onta bisa keluar dari dalam batu cadas keras yang jika dipukul, dibelah, kalaupun bisa dibelah, batu itu tampak menguning merah, keras, tidak ada kehidupan, bahkan cacing pun tidak bisa hidup di dalam batu itu. Bayangkan bagaimana mungkin. Sebenarnya dia bukan minta bukti sebenarnya, tapi ingin semakin melemahkan dakwahnya Nabi Shalih alaihissalam, ya. Kalau seandainya dikatakan, coba bisa keluarkan ente tiba-tiba sekarang onta dari hutan, mungkin masih wajar, onta wajar keluar dari hutan, atau dari laut, laut masih ada kehidupan, ya, walaupun mungkin disebutnya onta laut gitu, walaupun tidak ada, tapi setidaknya laut ada kehidupan. Ini dari batu dimintanya, coba keluarkan onta, kata kaum Samud. Maka apa perkataan Nabi Shalih? Lalu apa yang dilakukan Nabi Shalih alaihissalam? Dengan tenang dia sholat 2 rakaat, sebagaimana kita sholat 2 rakaat, lalu berdoa, memohon kepada Allah, ya. Tapi sebelum Nabi Shalih itu beranjak untuk sholat 2 rakaat dan berdoa, ditambahkan syaratnya. Syarat kedua, onta itu harus sudah bunting. Bayangkan,
belum ada ontanya, jantan saja belum ada di sampingnya, bagaimana onta yang diminta itu onta yang bunting. Ini tantangan yang luar biasa bagi Nabi Shalih alaihi salam. Ya, sebenarnya dicari kelemahannya, ya, tapi Nabi Shalih mengiyakan. Ya, ini orang beriman ya kepada Allah. Lalu dia sholat 2 rakaat, lalu tiba-tiba dengan selesainya sholat dan doanya Nabi Shalih, muncul langsung dari batu itu. Terkejut kaum Shalih, ya, kaum Samud ini. Bagaimana mungkin bisa keluar unta? Ya, tiba-tiba unta itu keluar, masya Allah, sehingga akhirnya Nabi Shalih bukan lagi dia beriman di ente tukang sihir, ya Allah, ente tukang sihir. Itu penolakan. Kalau orang sudah sombong, sudah hasad, sulit menerima kebenaran, ya, bahkan dari siapapun sulit sekali. Maka Allah mengatakan, inna mursilun naqati fitnatan lahum fartakibuhum wastabiru. Ini perkataan Allah kepada Nabi Shalih alaihissalam. Maka Nabi Shalih, sesungguhnya setelah kami adakan unta, kami kirimkan unta, Allah sudah tahu apa yang dilakukan kaum Samud ini. Maka selanjutnya ayat tersebut ada fartakibuhum, dan tunggulah apa yang mereka lakukan, wastabiru, dan bersabarlah atas apa yang mereka lakukan. Di sini ayat di sini sebenarnya sudah ada isyarat dari Allah bahwa mereka tidak akan pernah menerima walaupun sudah mukjizat itu ditunjukkan. Ini menunjukkan bahwa mereka akan berbuat macam-macam, ya, kepada onta Allah. Jadi setelah hadirnya onta Allah itu, Nabi Shalih meminta, ya, Allahu lakum ayah, ini adalah ontanya Allah untuk kalian sebagai bukti, sebagai tanda kebesaran Allah. Ya, fadaruha, katanya, maka biarkanlah dia, ya, fadaruha takul fil ardi fir'audillah, dikatakan oleh Nabi Shalih, maka biarkanlah dia makan, takul fil ardi Allah, di bumi Allah, jangan dicolek, kata maksudnya, jangan diganggu onta ini, jangan dicolek, bahkan disentuh nggak usah, biarkan saja dia makan di mana, ya, wala tamassuha bisu, jangan disentuh dengan hal-hal yang buruk, mungkin dengan sentuhan yang menyakitkan atau apa, jangan disentuh. Wala tamassuha, ini pesannya Nabi Shalih kepada kaum Samud, ya, fayakhudhakum adzabun qarib, ya, jika kalian melakukan itu maka sesungguhnya azab Allah itu dekat segera kepada kalian. Ini sudah peringatan dari Nabi Shalih alaihissalam, ya. Maka Allah juga berkata, ya, kepada Nabi Shalih bahwa, dan kabarkanlah, ya, kepada mereka bahwa air sumur yang ada di kota mereka Madain Shalih itu bergantian minumnya dengan onta. Satu hari penduduk kota Madain Shalih mengambil air dalam sumur itu, satu hari biarkan ontanya Allah, qanatillah, ya, ontanya Allah itu minum di sumur satu hari. Jadi jangan kalian mengambil air di sumur, jadi satu hari saja. Jadi ganti-gantian, dalam satu pekan ada 7 hari. Hari Seninnya onta, hari Selasanya kaum Samud, hari Rabunya onta, hari Kamisnya kaum Samud, begitu seterusnya, ya. Karena apa? Di hari Senin, saat dia meminum air sebanyak-banyaknya, satu hari itu minum air onta ini, dia menurunkan, memberikan susu satu kampung kaum Samud itu. Jadi luar biasa. Ini rahmat Allah bagi kaum Samud sebenarnya. Jadi air susu biar sehat tuh kaum Samud diberikan oleh Allah dari unta itu. Hanya satu unta tapi bisa memberi minum seluruh kota Madain Shalih. Masya Allah, ya, kelebihan dan kasih sayang Allah besar sekali. Tapi masih saja kaum Madain Shalih, kaum Samud ini kufur kepada Allah Azza wa Jalla, jamaah, ya, sehingga ada satu orang, sehingga mereka berkata, ya, laha sirbun walakum sirbun yaumi ma'lum, ya. Jadi ini maksudnya ada hari di mana onta itu minum, ada hari di mana kalian minum, ya. Para ulama, sehari onta Allah, sehari kaum Samud, tafsiran para ulama. Maka jamaah rahimakumullah, sebenarnya enak sekali keadaan kaum Samud, ya. Sehari minum susu, sehari minum air, sehat.
Ya, tapi ternyata mereka jengkel kepada ontanya Allah ini, jengkel. Ya, kepada Nabi Solih juga. Si Solih ini punya onta dan juga punya keajaiban katanya. Ya, bayangkan susunya bisa untuk satu kampung. Ya, ini onta juga bikin masalah. Ya, emang onta ini siapa? Kok bisa ngatur-ngatur kita masalah ngambil air di sumur? Ini menurut kaum Madain Soleh, kaum Samud yang tidak bersyukur, kufur kepada Allah. Sehingga mereka membuat makar. Ya, mereka fanada usahibahum, mereka saling memanggil sahabat-sahabat mereka untuk bermusyawarah, untuk rapat. Ya, sehingga satu orang muncul, satu orang yang di surat Asy-Syam, idzin ba'atha ashqaha, muncul satu orang yang Allah sudah tetapkan kecelakaan bagi orang ini. Idzin ba'atha ashqaha, ya, muncul satu orang dan dia siap mengeksekusi onta ini, ontanya Allah, sampai dieksekusilah, disembelih ontanya Allah ini. Naudzubillah min dzalik. Dari sini mulai perkara untuk kaum Samud, mulai dari sini pelan-pelan. Ya, maka bangkitlah seorang yang paling celaka. Ya, orang ini menurut para ulama ahli tafsir, bahkan sebagian besar ulama ahli tafsir, namanya adalah yang membunuh untanya Allah ini, unta Nabi Solih, adalah Qudar bin Salif. Namanya Qudar bin Salif. Ya, jadi kalau siapa yang membunuh ontanya Nabi Solih alaihissalam, Qudar bin Salif. Dan kebanyakan para ahli tafsir semua sepakat tentang ini. Ya, salah satu kaum dari Nabi Solih alaihissalam. Jadi ini adalah yang disebut Allah idzin ba'atha ashqaha, muncul, ya, berdiri satu orang yang celaka, Qudar bin Salif ini, sampai diabadikan sama Allah di surat Asy-Syam. Ya, si Qudar bin Salif ini. Jadi fa kaifa adzabi wa nuzur. Ya, padahal sudah diingatkan jangan diganggu. Ya, sudah diingatkan, apalagi sudah nggak boleh dicolek, disentuh, apalagi dibunuh atau disembelih. Maka kata Allah Azza wa Jalla, ya, fa kaifa adzabi wa nuzur, dan apakah sungguh dahsyat azabku dan ancaman-ancamanku, kata Allah. Ya, akhirnya Allah, inna arsalna alaihim sayhatan wahidah. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Sesungguhnya kami kirimkan, timpakan kepada mereka sayhatan wahidah. Ya, suatu suara yang sangat menggelegar keras setelah disembelihnya unta tersebut. Ya, disebabkan suara menggelegar keras ini, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kaum Samud ini menjadi kering seperti rumput kering yang jika jatuh atau ini penyek langsung di kaki, kering sekering-keringnya. Ya, yang dihentakkan angin langsung terbang. Musnah kaum Samud pada itu juga. Sebelumnya kaum Hud disuruh pergi dari Madain Solih. Ya, pada saat itu juga kaum Samud terdengar suara keras. Kita nggak pernah bisa membayangkan suara geledeknya bagaimana. Yang jelas kata Allah dikatakan di sini bahwa suara itu sangat keras dan mengguntur, ya, menggeledek yang sangat besar. Fakanu kahashimil muhtadzir. Disebutkan, jadilah mereka seperti rumput kering. Ya, fakanu kahashimil muhtadzir, rumput kering yang dikumpulkan oleh pemilik ladang, seperti jerami kering. Tiba-tiba orang yang segar, gagah, tinggi, besar, kaum Samud ini yang cerdas, yang kaya raya ini menjadi rumput yang kering, seakan-akan menjadi rumput kering, hancur, ya, terbakar, hancur. Bahkan ulama mengatakan sebagian tidak terbakar, cukup dengan suara keras itu saja, karena tidak ada redaksi di ayat Al-Quran maupun Sunnah mengatakan dia terbakar. Ya, tapi dengan suara keras itu mereka langsung kering. Naudzubillah min dzalik. Apa penyebabnya? Jadi dikatakan fakanu kahashimil muhtadzir, jadilah mereka seperti rumput kering yang dikumpulkan oleh pemilik ladang, pemilik kandang. Jadi al-muhtadzir ini adalah orang yang punya hadhiroh. Hadhiroh itu kandang. Ya, jadi setiap kandang itu pasti ada rumput-rumput kering. Kalau dia bawa rumput, ada rumput yang jatuh, nah rumput itu yang diibaratkan orang-orang kaum Samud ini. Ya, keadaannya. Jadi mereka terkena suara yang sangat keras, lalu mereka seperti daun kering yang mudah tertiup angin. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi bukan dibakar dikatakan oleh para ulama. Nah, jamaah rahimakumullah, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, peringatan bagi kita, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir.
Ya, maka sungguh kami sudah mudahkan Al-Quran untuk kalian pahami, kalian hafalkan, kalian pelajari. Lidzikri, untuk menjadi peringatan. Fahal min muddakir, maka apakah kalian tidak bisa mengambil pelajaran? Kata Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini tentang kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Ya, maka kita masuk sedikit. Ya, sudah jam 6.15, kita sedikit saja masuk, karena kita insya Allah sudah paham tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kisahnya tidak sepanjang kisah Nabi Saleh. Maksudnya yang apa yang akan saya sampaikan, karena jarang orang mendengar kisah Nabi Saleh ini, tapi sangat sering orang tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan sudah tahu tentang syariat haji, bagaimana Hajar berlari-lari sa'i. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ini Nabi Ibrahim seorang nabi yang dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang musyrik lagi kafir. Dan salah satu riwayat mengatakan ayahnya bernama Azar, walaupun ada mengatakan itu bukan ayahnya tapi pamannya. Ya, tapi sebagian mufassir mengatakan ayahnya adalah Azar, pembuat patung berhala di zamannya Raja Namrud. Ya, jadi hidup Nabi Ibrahim ini, dan Nabi Ibrahim masih pencarian. Ya, jadi mencari Tuhan benar. Ya, di dalam surat dijelas di Al-Quran itu bahkan, apakah bintang ini Tuhanku, apakah matahari ini, apakah bulan? Ternyata tidak, aku tidak bertuhan kepada yang bisa redup. Ya, seperti matahari tenggelam, ya itu bulan, bintang, matahari tidak dijadikan. Jadi pencariannya luar biasa nih, sendiri, tanpa proses Allah memberikan dia sebagaimana Nabi Saleh ini wahyu, tapi dia pencarian terlebih dahulu. Itu Ibrahim alaihissalam kisahnya. Jadi ada kalanya Nabi Ibrahim ketika itu sejarahnya dibuang di hutan. Ya, ketika Nabi Ibrahim diasingkan atau ke dalam hutan oleh ayahnya sebagai bentuk penyelamatan. Ya, karena sayangnya ayahnya. Karena pada masa itu Raja Namrud mengeluarkan undang-undang bahwa setiap bayi laki-laki sebagaimana Fir'aun dibunuh. Dibunuh juga. Raja Namrud ini luar biasa juga, ya, kekafirannya kepada Allah. Maka atas izin Allah Nabi Ibrahim ini selamat. Nabi Ibrahim selamat. Nah, jemaah rahimakumullah, sebagaimana Allah yang jelaskan di surat Al-An'am ayat 76 sampai 79. Jadi kata Nabi Ibrahim ketika dia sudah besar remaja, apa katanya? Aku tidak bertuhan kepada benda-benda seperti itu, bintang, bulan, matahari dan sebagainya. Tidak bertuhan. Itu persaksian Nabi Ibrahim. Ya, yang artinya ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku dulu, waktu masih awal-awal dia pencarian. Ya, dia tidak bertuhan kepada itu semua. Nah, setelah Nabi Ibrahim jemaah rahimahullah beranjak dewasa, Allah memberinya akal kecerdasan yang luar biasa. Ya, jadi para nabi itu memang hamba-hamba dai Allah itu harus memang memiliki kecerdasan di atas. Ya, bukan berarti maksudnya bukan saya maksudnya, tapi maksudnya dai Allah itu saya sebutkan khusus kepada nabi-nabi Allah, penyampai risalah Allah, dai, ya, penyuruh di jalan Allah. Ya, jadi harus dia diberikan kelebihan dari sisi kecerdasan, walaupun tidak dianggap oleh kaumnya. Ya, dari sana mulai dia menyampaikan dakwahnya. Yang pertama adalah kasus pertama yang dilakukan adalah dia menghancurkan berhalanya Raja Namrud. Ketika semua orang satu kota di kepemimpinan Raja Namrud diajak berburu oleh Raja Namrud ke hutan, Ibrahim satu-satunya yang diketahui oleh seluruh orang kampungnya tidak ikut. Jadi di kampung itu hanya ada satu orang, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kesempatan Nabi Ibrahim membawa kapak ke dalam tempat ruang ibadah dari orang-orang ini, orang-orang kafir kemudian musyrikin ini, dihancurkan seluruh patung itu kecuali yang paling besar, dikalungkannya kepada patung yang paling besar itu, kapak itu. Sampainya Raja Namrud, luar biasa angkara murkanya, marahnya Raja Namrud. Siapa yang menghancurkan patung-patung berhala sesembahan kita ini? Langsung satu orang, dua orang mengatakan pasti Ibrahim. Raja Namrud berprovokasi, ya pasti Ibrahim, karena dia adalah satu-satunya orang yang kita ketahui tetap berada di kampung. Tidak mungkin ada tiba-tiba hancur. Maka didatangkan Ibrahim, dipanggil dari rumahnya, datang, dijemput paksa, datang dihadapkan ke Raja Namrud, ditanya, apakah kamu yang menghancurkan? Nabi Ibrahim menjawab, silahkan tanya kepada patung yang paling besar.
Bagaimana mungkin patung itu tidak hidup? Ya, patung itu tidak bisa menjawab apa yang saya sampaikan. Raja Namrud seketika refleks ngomong seperti itu. Bagaimana mungkin kalian bisa menyembah sesuatu zat yang tidak bisa sama kali, bahkan untuk menjawab kalian tidak bisa, sedangkan kalian menyembahnya? Bagaimana mungkin bisa memberikan kebaikan kepada kalian? Jawaban lugas, cerdas di zaman saat itu. Ya, mungkin kalau kita hidup zaman itu bukan tidak seperti itu. Ya, ini Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang dilebihkan oleh Allah azza wajalla. Kecerdasannya dan rencananya luar biasa sekali. Ya, maka sang Raja Namrud geram, benar-benar geram. Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkannya? Dan diperintahkan pada saat itu tidak lagi bertanya siapa yang menghancurkan. Seluruh masyarakat ada yang meminta langsung saja dibunuh, ada yang bilang dibakar saja biar bisa merasakan sakitnya penderitaan sedikit demi sedikit terkena panas dari api kayu bakar. Jadi saat itu Raja Namrud setuju dengan yang dibakar. Raja Namrud setuju karena dia akan tersiksa, pasti tersiksa pelan demi pelan, dan matinya akan setahap demi setahap. Ya, jadi ada 3 lapis jamaah kita ini, kulitnya ada 3 lapis. Ya, kalau dalam kitab neraka Jahim, kitab neraka itu dijelaskan bahwa lapisan pertama ini kalau terkena api mesti kita belum sakit sekali. Ya, lapisan pertama itu sangat sakit sekali. Nih, kulit kita terkena api sakit sekali. Lapisan kedua cukup sakit. Lapisan ketiga sakit sekali. Setelah lapisan ketiga ini habis terbakar, tubuh kita sudah tidak merasakan sakit lagi. Ya, ini terbukti dalam dunia kesehatan. Ya, jika sudah sampai pada orang terbakar, kalau sudah parah sekali dia sudah tidak sakit lagi, maka sebabnya Allah di Al-Quran, kami kembalikan lagi kulit mereka. Ini luar biasanya nih. Ya, pernah dengar kan? Kami kembalikan kulit mereka di Al-Quran. Kami setrika ke mereka lagi, kami siksa mereka lagi, dikembalikan kulit mereka lagi. Jadi siksaan terus menerus di neraka itu setelah kulit mereka itu dikembalikan sama Allah. Luar biasa. Artinya di sini terbukti tentang keajaiban kulit yang Allah ciptakan. Ya. Dan itu dunia kedokteran, dunia keilmuan, itu sains membuktikan bahwa kulit kita yang menyebabkan sakit. Kalau sudah lapisan ketiga lepas, terbakar sampai lapisan itu sudah tidak ada rasa sakit. Ya, bisa dicoba di rumah. Ya. Sedikit saja. Ya, jadi begitu. Terbukti, dan ini diteliti oleh salah satu, saya lupa nama, saya dapat baca. Terbukti ini secara sains oleh seorang profesor di Amerika Serikat. Saya pikir namanya Dr. Phil Delma, saya lupa antara Phil Delma atau Fidelma. Ya, dokter ini, sehingga dia masuk Islam. Dokter ini meneliti tentang kulit. Ya, dan Allah di Al-Quran mengatakan kulit itu akan diperbaharui lagi sehingga siksaan itu sakit lagi. Naudzubillah min dzalik. Ya, semoga kita dijauhkan dari neraka Allah. Jamaah rahimakumullah. Lanjut tentang Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim dibakar, disepakati untuk dibakar, dikumpulkan, dan seluruh masyarakat yang berbangga-bangga kepada Raja Namrud, maksudnya selalu menjilat Raja Namrud ini, mengumpulkan komunitasnya. Ayo, setiap seorang memberikan kayu bakar sampai tertumpuk kayu bakar yang luar biasa, kita nggak bisa membayangkan, bukan sedikit tapi banyak sekali kayu bakar. Dan Nabi Ibrahim itu ada di tengah-tengah. Ya, setelah itu kumpulan kayu bakar yang besar itu dilemparkan, cus, tapi Allah memberikan ilham kepada api. Ya, walaupun banyak hamba-hamba Allah membantu, ada namanya semut Ibrahim, ada burung juga yang memberikan bantuan dan sebagainya kepada Nabi Ibrahim, tapi Allah berkehendak, ya nar, wahai api, kuni barda wassalama, jadilah dingin, wassalama, dan menyelamatkan. Karena kalau dingin aja bisa jadi hancur badan Nabi Ibrahim karena beku, hancur. Jadi Allah bilang kuni barda wassalama, jadilah dingin dan selamat dan menyelamatkan. Dipikirnya mereka sudah tertawa, Raja Namrud dan seluruh kaumnya sudah tertawa, tidak melihat dia sosoknya Nabi Ibrahim karena api begitu besar. Ya, sampai akhirnya selesai itu surut, Ibrahim keluar pelan, santai saja jalan keluar dari api itu. Subhanallah, Masya Allah. Ya, atas izin Allah semuanya. Ya, terbukti apa yang Allah ilham. Ini hikmah. Siapa yang tetap kokoh berada di jalan Allah, walaupun awalnya dia tersiksa mungkin, insya Allah dia tetap akan selamat. Ya, akan pasti selamat tuh.
Hikmah yang bisa kita petik adalah kokoh di jalan Allah, hatta kita akan disiksa bagaimanapun, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita mau bersabar sedikit saja, mungkin kita akan ada rasa takut ya. Kita siapa? Bukan Nabi soalnya. Ya pasti akan takut. Bahkan ketika ketemu Dajjal pun Rasulullah menyuruh kita pilih nerakanya, jangan surga yang ditunjukkan oleh Dajjal, karena yang nerakanya Dajjal adalah surga bagi kalian, kata Rasulullah. Ya, tapi itulah ujian buat kita. Ketika kita disuruh memilih, maka hikmah ini bisa kita ambil. Kokohlah, kokoh demi Allah, kokoh di jalan Allah. Ya, mungkin saya hanya bisa menyampaikan hal ini, bisa jadi saya yang naudzubillah, semoga Allah lindungi. Mas, saya mohon doa dari para jamaah untuk tetap diistiqomahkan di jalan Allah sampai akhir hayat saya. Ya, kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Ya, jadi di surat Al-Anbiya ayat 69, kuni barda wassalama, dalilnya. Ya, sehingga jadilah dingin. Menyaksikan proses pembakaran itu Raja Namrud dan para pengikutnya tertawa dengan penuh kepuasan, tapi dia akhirnya terkejut dengan terkejut-kejutnya, ya, bahwa Nabi Ibrahim tidak mati, dia selamat. Maka ujian Nabi Ibrahim selesai di Raja Namrud. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ibu-ibu rahmati Allah, ya, sampai suruh kita mudahan, ya, insyaallah kita selesai 5 menit lagi. Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah dengan perintahnya untuk mengorbankan putranya. Ini di surat As-Saffat ayat 100 sampai ayat 113, 13 ayat. Ayat 100 di surat As-Saffat bisa dibuka, tentang Nabi Ismail yang akan disembelih lalu ditukar dengan domba yang besar. Ya. Jawaban Nabi Ismail apa? Ketika dia bilang, anakku, aku bermimpi tentang ini dan ini, kata Nabi Ismail, wahai ayah, insyaallah minas sabirin, insyaallah aku adalah termasuk dari golongan orang yang sabar, katanya. Jadi silahkan penuhin, ya, apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Sampai akhirnya ujian ini, hampir itu pisau sudah terhunus tajam itu di lehernya Nabi Ismail, datang langsung, ujiannya selesai juga. Luar biasa. Makanya Ibrahim alaihissalam masuk ulul azmi, kesabarannya luar biasa, dan dia mendapat julukan Khalilullah, tingkatannya berada di atas Allah dan setara dengan Rasulullah. Khalilullah, hanya ada 2 Khalilullah, Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Selainnya tidak ada, ya, tidak ada. Masya Allah, Khalilullah, ujiannya luar biasa. Nabi Ibrahim ini dari dibakar oleh api, dia sabar, tetap tidak bergeming, diam saja sampai Allah ilhamkan api jadi dingin dan selamat. Begitu juga anaknya, tenang sekali, ya. Walaupun dari Nabi Ibrahim ini para laki-laki diajarkan, ya, tentang kisahnya bagaimana dia sebelum kepada Hajar. Jadi Ismail ini anaknya dari Siti Hajar. Jadang Siti Sarah sudah menopause, tapi dengan izin Allah, ini kisah yang jarang diketahui Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Apa itu kisahnya? Pada saat itu tengah malam, di tengah dini hari malam, ya, nah, datang orang tamu dengan pakaian putih-putih, rambut panjang. Assalamualaikum, ke rumah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Assalamualaikum. Kalau kita dijawab gitu, orang putih-putih rambut panjang, Bu, bagaimana? Mau jawab nggak salam ya, Bu? Coba bayangkan, ini ujian Nabi Ibrahim, ya, ujian yang jarang diketahui, ya, rambut putih-putih. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, ini sifat dari, ya, kita tahu kita bukan membanggakan orang Arab, tetapi sifat dari orang Arab, kebiasaan mereka memuliakan tamu. Dijawabnya, Waalaikumsalam, lalu tafadhol, disuruh masuk tuh orang baju putih rambut panjang, padahal tidak kenal sama sekali siapa ini, tapi kebiasaan, sudah menjadi adat, ya, disuruh masuk, ya, di meja itu. Qadarullah, bagaimana, Bu? Orang ini tidak pernah dikenal, Nabi Ibrahim berada di meja, ya, 5 orang ini berada di meja dengan Nabi Ibrahim. Pada itu fa'aujasa, Nabi Ibrahim itu ketakutan yang luar biasa, karena, ya, dalam dijelaskan, jadi tidak tersentuh nih, kaki ini tidak nyentuh lantai, pakaiannya putih-putih semua, rambut panjang. Fa'aujasa, tapi takutnya ini luar biasa, ya, takutnya luar biasa. Allah menggunakan kata aujasa sebagai takut yang benar-benar dia takut, ketakutan gemeter Nabi Ibrahim duduk di meja itu bersama orang 5 ini. Tapi ditenangkan, la takhaf Ibrahim, kata orang 5 ini malaikat Allah ternyata.
Jangan takut wahai Ibrahim. Ya. Ya, sebelum, nah ada kisahnya menarik, sebelum dia duduk bersama 5 orang ini, Nabi Ibrahim apa coba? Jam tengah malam, karena dia biasa memuliakan tamunya, dia bingung cari makanan, sampai dia akhirnya motong sendiri lembunya, lembu kecil, sapi kecil, ya, lembu, bukan domba, lembu yang dipotong, saking ingin memuliakan tamunya di tengah malam, kebiasaan mereka, dipotong lembunya dan disediakan. Nah setelah disediakan, duduk, baru dia ketakutan, aneh soalnya, ketakutan sampai bilang la takhaf. Dari sanalah akhirnya Siti Sarah yang menopause, yang tidak punya anak, dianggap sudah menopause, dari sana lahir. Mulai dia, karena ini barakah ya, berkahnya dia memuliakan tamunya, sehingga Siti Sarah bisa lahir Ishak dari sana. Nabi Ishak lahir dari Siti Sarah. Padahal sudah dikatakan sudah menopause, maaf. Ya kalau orang wanita, maaf ibu-ibu ya, kalau sudah menopause kan sulit. Bukan sulit lagi, sudah tidak mungkin. Tapi Allah berkehendak, selesai dia menjamu tamu-tamunya, dengan begitu mulianya dia mendapatkan kemuliaan dengan hadirnya Nabi, anak yang akan kelak menjadi Nabi dari kalangan Bani Israel seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Ismail terpotong, keturunannya tidak ada, sampai akhirnya muncul Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad ini dari Nabi Ismail nasabnya. Jadi orang-orang Israel, Nabi Yakub dari Ishak, dan banyak sekali Nabi dari anaknya Ibrahim ini Ishak, ya, sampai Isa alaihissalam. Ya, baru muncul kalangan Nabi dari Nabi, selesai Isa, Nabi Muhammad baru muncul setelah berapa abad lamanya. Ya, wallahu a'lam, mungkin di lain waktu karena sudah masuk waktu tulu, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Jika ada hal-hal yang tidak kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau mungkin langsung ya? Atau ada bertanya? Mau bertanya satu saja cukup, bisa bertanya. Ini ada pertanyaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz, ada pertanyaan masuk dari salah seorang jamaah di akun sosial media Facebook Masjid Jami atas nama Salim Bobset. Bismillah, mau tanya Ustaz, mohon bimbingannya. Orang yang berjihad tanpa izin pemimpin, kemudian dia terbunuh, apakah ia syahid atau tidak? Syukran. Orang yang berjihad tanpa izin pemimpin, apakah dia syahid atau tidak? Kemudian dia terbunuh, Ini masuk ke bab ikhtilaf tentang siapa yang disebut ulil amri pertama, pemimpin, ya, dalam Islam. Ya, kalau mulai dari sini dulu sepakatin, ya, apakah ulil amri yang sekarang antum sepakati atau tidak? Ya, sebenarnya saya tidak ingin jawab hal ini, ya, tapi saya hanya ingin mengarahkan. Jika ingin kita mulai, kita sepakatin ulil amri yang saat ini kita sepakati sebagai pemimpin kita atau tidak. Ya, kalau dari sana sudah sepakat, maka baru kita bisa jawab. Maksudnya baru kita bisa kaji lebih dalam. Ya, tapi mohon maaf kepada akhuna Salim Bobsaid, insyaallah jawaban ini mungkin lain waktu, saya belum bisa menjawabnya. Karena dalam keadaan hal-hal yang mungkin memang saya belum bisa menjawabnya, ya. Jadi silahkan, mungkin ada yang lain sambil menunggu waktu surut 5 menit lagi, ya. Silakan Bapak. Udah surut ya? Oh ya, ya Pak, silakan. Oke. Apa doanya Azhar itu sampai punya anak solih? Doanya. Iya. Baik. Kalau dalam Al-Quran dan hadis tidak ada riwayat satupun yang mengatakan adanya doa dari Azhar. Ya, bahkan dalam satu riwayat mengatakan Azhar ini musyrik. Ya. Yang memelihara Ibrahim ini orangnya pembuat berhala itu sendiri. Tapi kemusyrikannya masih juga diperdebatkan Bapak-bapak rahmatullah. Ya, apakah dia hanya sekadar pembuat berhala untuk mencari nafkah, atau dia juga ikut beriman kepada berhala itu, tidak diketahui. Jadi kalau doa tidak ada sama sekali dari Azhar Pak, tapi biasanya anak yang solih itu biasa terkaitan dengan ayahnya yang solih juga.
Jadi kalau bapak-bapak namati Allah dalam parenting nabawiyah, ya sedikit, kalau pingin nih anak-anak kita solih, ayah cukup solihkan ayah aja, ayah jadi orang solih saja. Mau gimana tuh anak saat ini, mau gimana ayah solih saja, insya Allah tuh anak solih. Simple sekali, ya. Makanya terjadi ikhtilaf, apakah sebenarnya ayahnya Nabi Ibrahim ini juga termasuk orang yang beriman kepada Allah sebagian, tapi mengatakan Azar ini ayahnya, bahkan sebagian mengatakan Azar ini pamannya, yang cuma dia memelihara Ibrahim dari kecil gitu. Ya, tapi kalau doa yang diajarkan Al-Quran supaya mendapatkan anak solih, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, itu doanya Nabi Ibrahim, dan Allah kabulkan doa itu adanya Ismail dan Ishak. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, udah cukup ya. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah